5. Hari ini saya akan menceritakan kisah Maria dan Elizabeth yang diambil dari Injil Lukas. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Malaikat berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah." Maria pun menjawab, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab Allah, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuannya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu Maria pergi ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku, sebab Dia telah melihat kerendahan hamba-Nya." Dan Maria pun tinggal 3 bulan lamanya dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikian cerita Elizabeth dan Maria. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah. Halo, saya Gaby. Saya dari wilayah Lukas. Saya akan bercerita tentang Nabi Musa dan Yosua. Kisah ini bisa kita cermati pada kitab Bilangan bab 27 ayat 12 sampai 23. Dahulu diketahui bahwa Yosua adalah pembantu Musa dan menjadi salah satu dari 12 pengintai yang dikirim Musa untuk melihat tanah Kanaan. Ketika bangsa Israel masih dalam perjalanan dari Laut Merah ke Gunung Sinai, datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa memilih Yosua sebagai pemimpin orang Israel untuk melawan orang Amalek. Sedangkan Musa bersama Harun dan Hur naik ke puncak bukit. Dan apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Namun bila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Saat Musa penat, Harun dan Hur menopang kedua belah tangan Musa. Dan demikianlah Yosua mengalahkan Amalek. Suatu ketika, Tuhan berfirman kepada Musa untuk menaiki gunung Sinai. Hendakilah Musa ke gunung Sinai, dan awan menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7, Musa dipanggil Tuhan dari tengah-tengah awan. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu. Tinggallah ia di atas gunung Sinai 40 hari, 40 malam lamanya. Setelah menerima 2 loh hukum Allah dalam tangannya, ia menuruni gunung, dan ketika Musa hampir dekat ke perkemahan, murkalah Musa karena mendapati orang Israel melakukan persembahan berhala. Dan Musa pun berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan berfirman pada Musa agar mengangkat Yosua menggantikan Musa memimpin orang-orang Israel sampai mereka memiliki negeri Kanaan. Pada saat itu usia Musa 120 tahun dan ia sudah tidak kuat lagi. Akhirnya Musa pun meninggal di tanah Moab, dan ia dikubur di suatu lembah dari tanah Moab di tentangan Bet Peor. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan,
sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah sedikit kisah Nabi Musa dan Yosua. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Perkenalkan, nama saya Dominikus Rafael Peter dari Filipus 1. Hari ini Vino mau menceritakan tentang Marta dan Maria. Pada suatu hari, ketika Yesus dan muridnya melakukan perjalanan, tibalah di sebuah perkampungan. Di sanalah hidup dua orang perempuan bersaudara. Namanya yang satu Maria, yang satunya lagi namanya Marta. Marta menyambut Yesus dan menerimanya di rumah. Ketika Yesus berada di rumah mereka, Maria duduk di kaki Yesus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk melayani Yesus. Ketika Marta melihat Maria hanya duduk mendengarkan Yesus, dia pun mendekati Yesus. "Tuhan, lihatlah saudaraku itu. Dia membiarkan aku sibuk melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu." Inilah jawab Tuhan Yesus kepada Marta. "Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak acara. Maria itu telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Akhirnya Marta dan Maria pun mendengarkan perkataannya Tuhan Yesus. Demikianlah cerita dari Marta dan Maria. Dadah semuanya, Tuhan memberkati. Shalom, nama saya Kaira dari wilayah Lukas. Saya akan membawakan kisah tentang Maria dan Marta. Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Marta menerima mereka di rumahnya. Marta mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidaklah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Maria dan Marta adalah orang yang suka melayani, terlebih saat ada tamu di rumah mereka. Apa yang dilakukan Marta sebenarnya tidaklah salah. Namun, apa yang dilakukan Maria adalah yang paling terbaik, yaitu terus mendengarkan firman Tuhan. Seringkali kita terlalu sibuk dalam pelayanan kita, bahkan menjadi beban. Padahal sikap yang mau menyembah dan rindukan firman Tuhan adalah sumber dari pelayanan itu sendiri. Dengan terus mendengarkan firman Tuhan, maka pelayanan kita akan bermakna dan tidak menjadi beban. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Halo teman-teman. Hari ini aku akan bercerita tentang Maria dan Marta. Jadi begini ya ceritanya.
Pada suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya berkunjung ke rumah Maria, Marta, dan Lazarus. Selamat datang Yesus, kami siapkan makanan dulu ya. Sampai di dalam rumah, Marta sibuk menyiapkan makanan, tetapi si Maria duduk di samping Yesus dan mendengarkan perkataan Yesus. Yesus, kenapa engkau membiarkan Maria tidak membantuku? Kemudian Yesus berkata, Marta, Marta, kenapa engkau sibuk dengan hal yang tidak penting? Maria sudah memilih hal yang penting, yaitu mendengarkan perkataan aku. Akhirnya Maria dan Marta duduk bersama dan mendengarkan perkataan Yesus. Nah teman-teman, demikianlah cerita Maria dan Marta. Sampai jumpa teman-teman. Dadah. Halo, nama aku Kemen. Kita kelas keempat. Terus Kita mau bercerita. suatu hari Tuhan Tuhan mengutus. Ayo cerita. mengutus malaikat ke bumi. Namanya Gabriel. malaikatnya ke. Malaikat ke rumah Maria. Habis itu malaikat bilang, hai salam, kau memuji ya Tuhan, anak baik. Engkau akan Kau akan mengandung anak baik. Kamu akan menamakan Yesus. Terus Maria gimana? Maria Kaget. kaget. Aduh, siapa itu? Si kaget, si sembunyi. Ayo. Terus malaikatnya bilang apa? Malaikat tidak Maria usah bilang takut. apa? Maria bilang bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Karena aku Karena aku belum. menikah dan aku belum punya suami. Tapi malaikat bilang Malaikat bilang tidak usah khawatir. khawatir. Saya akan memberimu, nanti ada roh yang Mengandung dari Roh Kudus. Terus bilang apa lagi? Tentang sanaknya? Elizabeth sudah punya bayi duluan dan dia mau Padahal sudah tua. padahal sudah tua, dia mau datangin dia. Terus Habis itu dia bilang, hai halo. belum, malaikatnya pergi dulu. Terus baru Maria pergi ke rumah. Elizabeth Terus dia menyapa. Gimana? halo Mari Elizabeth. Elizabeth. Terus gimana? Dia langsung bayi meloncat di perutnya bersenang. Oh, happy ya? Iya, Siapa yang happy? Bayinya. iya, bayinya Terus? tuh sampai tendang. Oh iya. Sampai sukanya dia. Hai, Elizabethnya bilang apa? kamu Siapakah aku ini? Hingga Hingga Ibu Tuhan mendatangiku. Halo teman-teman, saya Daniel dari Temas 5. Saya akan menceritakan kisah yang berjudul Daniel dan teman-temannya, yang diambil dari kitab Daniel bab 1 ayat 1 sampai 20. Kala itu Raja Babel membawa orang muda Yahudi yang paling cerdas dan paling pintar untuk belajar bahasa raja. Nah, mereka yang terpilih yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di sana, raja mengirimkan makanan dan anggur untuk mereka. Tetapi Daniel ingat
bahwa Tuhan telah berfirman, "Hendaknya kamu tidak memakan makanan ini. Makanan ini tidak baik bagimu." Karena ketaatannya yang besar kepada Tuhan, Daniel berkata, "Maaf, kami tidak bisa memakan makanan ini dan minum anggur ini. Tolong berikan kepada kami air dan makanan yang sehat." Pelayan pun memberikan makanan yang sehat untuk mereka selama 10 hari. Dan ternyata benar teman-teman, Daniel dan teman-temannya tampak lebih sehat, kuat, dan bijaksana dibandingkan anak-anak yang lainnya. Nah, teman-teman, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa taat dan patuh pada perintah Tuhan akan membawa berkat melimpah untuk kehidupan kita. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, nama saya Filia. Saya mau bercerita tentang Marta dan Maria. Marta dan Maria adalah dua murid perempuan Yesus. Mereka berdua adalah kakak beradik. Satu lagi saudara mereka adalah Lazarus. Mereka berdua sangat mencintai Yesus dan sangat senang jika Yesus berkunjung ke rumah mereka. Marta adalah orang yang super sibuk. Dia mempersiapkan kedatangan Yesus dengan bersih-bersih rumah, memasak makanan enak, dan menyiapkan suguhan yang terbaik. Sedangkan Maria adalah orang yang tenang. Dia menyambut Yesus dan menemani selama Yesus ada di rumah. Dia selalu duduk dekat Yesus dan mendengarkan semua yang dibicarakan Yesus. Suatu ketika Marta mengomel karena Yesus membiarkan Maria diam saja dan tidak membantunya mempersiapkan hidangan untuk Yesus. Tetapi Yesus menegur Marta untuk tidak menjelekkan bagian Maria, karena bagi Yesus keduanya telah memberikan yang terbaik untuk menyambut kedatangan Yesus. Teman-teman, kita semua mempunyai sifat, kepandaian, dan talenta yang berbeda-beda, tetapi kita semua sama-sama mencintai Tuhan. Marilah kita melakukan bagian masing-masing untuk melayani Tuhan dan saling melengkapi tanpa mencela apa yang dilakukan orang lain untuk Tuhan. Semoga teladan Marta dan Maria berguna bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Halo, nama saya Maxi dari Simon 6. Maxi akan menceritakan tentang Maria dan Marta dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan-jalan. Marta melihat Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya. Marta mempunyai saudara bernama Maria. Tuhan Yesus masuk dan duduk dan bercerita. Maria duduk di sebelah kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan Tuhan Yesus, sedangkan Marta sibuk melayani Tuhan Yesus. Marta mendekat dengan Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, tolong suruhkan Maria untuk membantu aku." Tuhan Yesus menjawab, "Marta, Marta, kamu khawatir dan mensusahkan diri dengan banyak perkara." Marta mendengarkan Tuhan Yesus. Hanya satu yang penting. Maria memilih yang baik, yang tidak akan diambil dari
padanya. Pesan moral ceritanya adalah kalau kita tidak dekat dengan Tuhan Yesus, saat kita melayani akan terasa berat. Mungkin Marta melayani bukan karena untuk menyenangkan Tuhan Yesus, tapi untuk dipuji semua orang. Kita melayani karena kita sayang sama Tuhan. Thank you. God bless you. Halo, nama saya adalah Mika. Hari ini kita mau lihat firman Tuhan, namanya Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Marta dan Maria. Hari ini Tuhan lagi perjalanan ke kampung. Nah, waktu perjalanan, Marta lihat Tuhan ke rumahnya. Marta senang sekali. Terus Marta terima Yesus. Terus Marta lagi masak. Terus Maria lagi duduk manis dengerin firman Tuhan. Terus Marta marah. Terus Marta bilang, Yesus nyuruh Maria bantu aku. Terus Yesus bilang, Marta, kamu khawatir dan menyusahkan diri. Contoh Maria duduk manis. Terus Marta duduk manis juga dari firman Tuhan. Selesai. Jangan lupa